Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Kita menuju ke Wawan Sugiarto yang berada di Dusun Curah Kobokan untuk kembali memantau bagaimana proses pencarian korban yang berada di sana. Wawan, bisa Anda tunjukkan langsung dan juga mengarahkan kamera Anda untuk memantau langsung melihat bagaimana proses pencarian hingga saat ini terus dilakukan oleh tim gabungan, tim evakuasi di sana. Baik Rizky, jadi ini situasi terkini dari Dusun Curah Kobokan. Ini ada unit K9 yang juga diterjunkan ke lokasi untuk membantu proses pencarian. Di depan kita adalah jalan menuju areal sungai Curah Kobokan yang berjarak kurang lebih 50 meter dari sini. Kita tunjukkan bagaimana situasi atau suasana pencarian di sungai secara langsung. Dan ini adalah teman-teman dari kepolisian yang beberapa saat lalu sudah turun melakukan pencarian bergabung dengan potensi SAR lainnya. Dan di kanan kiri ini adalah rumah-rumah penduduk yang mengalami kerusakan cukup parah akibat awan panas Semeru yang terjadi Sabtu pekan kemarin. Rizky. Ini ada berapa personil tadi Anda katakan dari K9 yang diturunkan dan titik-titik mana saja? Tadi kami sempat melihat sudah disebar begitu ya, anjing-anjing yang dibawa oleh petugas. Ya, terpantau di lapangan tadi selain dari K9 ya, kepolisian juga dari K9 tim SAR yang diterjunkan. Secara langsung tadi terlihat ada 8 hingga 10 ekor. Jadi anjing pelacak ini disebar ke sejumlah titik pencarian dari sisi atas sungai, yakni di Besuk Lanang, terus ke Curah Kobokan, serta ladang-ladang juga pemukiman warga, Rizky. Berapa luas ini area pencarian yang dipetakan dan difokuskan oleh petugas pencarian pada hari ini? Untuk luasan area pencarian ini dari barat hingga timur ini kurang lebih 10 hektar karena sebaran abu vulkanik atau awan panas kemarin memang cukup masif di lokasi ini, Rizky. Mungkin bisa Anda jelaskan berarti ini mengarah ke titik mana untuk memantau proses pencarian dan juga evakuasi? Ya, jadi saat ini saya sedang menuju arah Sungai Besuk Curah Kobokan. Tapi di sisi utara Sungai Besuk Kobokan ini ada Sungai Besuk Lanang. Oke. Dan akibat erupsi kemarin, ini baru kali ini awan panas melintasi atau melalui jalur Besuk Lanang karena yang 2020 silam awan panas hanya melalui hilir Sungai Curah Kobokan, Rizky. Wawan, kalau tadi di layar kaca terlihat di sebelah kiri atas begitu ya, ada sejumlah petugas dan juga nampak ada beberapa orang yang sedang berkumpul dan melihat ke salah satu titik begitu. Apa aktivitas yang tengah berlangsung di sana sebenarnya, Wawan? Ya, jadi pembagian tugas sudah dilakukan. Itu adalah teman-teman yang melakukan pemantauan atau memandu potensi SAR yang ada di lapangan terkait cuaca di Gunung Semeru atau pantauan secara visual apakah di Semeru kondisinya aman atau sedang terjadi guguran. Karena untuk saat ini Gunung Semeru tertutup mendung tebal hingga ke kaki gunungnya. Rizky. Oke, Gunung Semeru masih tertutup mendung begitu ya. Dan mungkin bisa dijelaskan Wawan sebenarnya untuk proses nanti pencarian begitu ya ataupun penggalian ini seperti apa? Karena kita tahu kondisi dari lapisan tanah, lapisan pasir ini masih cukup berbahaya. Di beberapa titik juga masih dikatakan masih panas kondisinya, suhunya masih cukup tinggi. Betul Rizky, jadi untuk menuju lokasi pencarian di sektor sungai ini memang dibutuhkan alat berat. Pertama, untuk membuka jalur ke sungai yang sudah tertutup material vulkanik cukup tebal. Dan yang kedua, untuk melakukan penggalian di titik-titik yang dimungkinkan terdapat korban. Karena informasi relawan di lokasi ini, di depan kita ini pada saat kejadian ada belasan warga yang berlindung
di salah satu warung, dan di ujung sana ada sebuah truk yang belum sempat melarikan diri hingga terkubur material awan panas. Rizky. Oke, berarti dilaporkan oleh warga ada belasan orang ya yang diduga berada dan juga tertimbun di wilayah tersebut. Berarti kebanyakan dari korban ini berprofesi sebagai penambang pasir dan juga supir truk seperti itu ya? Betul Rizky, karena sebelum kejadian awan panas ini terjadi, warga atau relawan sudah memperingatkan untuk masyarakat yang masih melakukan aktivitas di sungai maupun di ladang untuk segera lari menyelamatkan diri. Namun warga ini selama ini memang merasa terbiasa dengan laporan adanya getaran banjir, disangka kemarin yang datang itu hanya aliran lahar saja. Namun kenyataannya yang datang justru awan panas. Karena pada saat kejadian Gunung Semeru tertutup mendung tebal sehingga masyarakat tidak mengetahui awan panas turun dari Semeru. Rizky. Oke, berbicara mengenai peringatan adanya bahaya, ini sebenarnya seperti apa mekanismenya hingga bisa diketahui oleh warga bahwa aktivitas Gunung Semeru ini terjadi peningkatan, karena ini perlu diketahui juga oleh tim yang berada di sana ataupun Anda dan juga warga yang berada di lokasi. Baik Rizky, jadi secara berkala jika ada pergerakan atau getaran banjir yang terekam seismograf pos pengamatan Gunung Api Semeru di Posawur, dari petugas Posawur langsung menginformasikan kepada para relawan desa-desa yang dilalui, kepala desa yang dilalui aliran sungai, serta ke Forkom Pimca hingga ke Forkom Pimda. Itu Rizky. Oke, lalu di sini sebenarnya berdasarkan informasi yang Anda dapatkan ada berapa rumah yang terdampak, ada berapa kepala keluarga ataupun warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru? Ya, untuk di dusun Curakobokan ini kurang lebih ada 200 rumah atau sekitar 230 kepala keluarga yang terdampak dan semuanya mengalami kerusakan atau banyak yang ambruk akibat terjangan awan panas Semeru. Oke, bagaimana akses yang telah dibuat oleh tim evakuasi di sana untuk melakukan evakuasi dan juga pencarian? Itu kalau kita lihat ada aktivitas juga mengarah ke titik lain ya, Wawan, beberapa petugas sudah mulai berjalan. Betul sih. Jadi tadi petugas yang turun ini digantikan oleh petugas baru yang saat ini seperti yang terpantau di layar kaca adalah menuju titik pencarian di sekitar Besuk Lanang. Ini berjarak kurang lebih 11 km dari puncak Semeru. Sementara untuk akses menuju lokasi evakuasi saat ini tertimbun material vulkanik Semeru cukup tebal. Jadi dibutuhkan alat berat untuk bisa membersihkan atau memperlancar jalannya proses evakuasi jika sewaktu-waktu ada korban yang ditemukan. Rizky. Anda katakan tadi ada dua aliran sungai begitu Wawan ya, Curakobokan dan Besuk Lanang. Lalu apa perbedaan dan juga mungkin perbedaan upaya pencarian dilakukan di dua aliran ini? Betul Rizky, karena di ujung Sungai Besuk Lanang ini juga ada lokasi penambangan yang penduduk sekitar mengistilahkan ada blok tambang portal, dan di sisi kanan sungai itu juga banyak bermukim penduduk dan dimungkinkan penduduk yang dilaporkan hilang hingga saat ini juga berada di sepanjang jalur ini. Sementara untuk jalur yang sebelah selatan ini adalah jalur sungai besar atau Besuk Curah Kobokan yang selama ini atau tahun 2020 silam arah luncuran awan panas guguran itu mengarah ke Curah Kobokan. Sementara untuk arah luncuran di Besuk Lanang pada erupsi 2020 tidak terjadi, namun kali ini terjadi. Wawan, ada sejumlah warga yang juga menyampaikan bahwa sebenarnya mereka telah meminta kepada pemerintah untuk mengarahkan aliran sungai ini tidak dekat ke rumah mereka sehingga kalau terjadi lahar dingin mereka dalam kondisi yang aman. Benarkah seperti itu dan sebenarnya sudah seperti apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Ya,
untuk aliran lahar Semeru sendiri ini memang sudah terbentuk secara alami karena endapan sisa erupsi kemarin cukup tebal dan pihak pemerintah sendiri tidak berani melakukan pembersihan karena cukup berisiko karena hampir setahun terjadi erupsi tahun kemarin. Untuk endapan sisa awan panas ini masih cukup masih sangat panas sekali hingga membahayakan. Jadi demi keselamatan untuk proses pengalihan alur sungai memang tidak dilakukan. Rizky. Baik, terima kasih Wawan Sugiarto melaporkan dari Dusun Curah Kobokan, Lumajang, Jawa Timur. Itu tadi bagaimana proses pencarian dan juga evakuasi yang terus dilakukan oleh tim di sana. Breaking News TV One akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.